Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya nge-share info bahwa grup STS akan ngadain lagi kelas swing pendek STS. Ini akan diajakan di tanggal 19 Mei 2024. Apa itu kelas swing pendek? Kelas yang dikhususkan untuk pekerja atau orang-orang yang punya bisnis di luaran sana yang pengen cuan di saham tapi dengan santai. Nah, teman-teman akan dapat bonus rumus swing pendek STS yang sangat powerful, teman-teman ya. Ini adalah kelima rumus yang akan kita bagikan ke teman-teman yang ngikutin kelas nanti, dan kita akan lihat betapa powerfulnya rumus-rumus ini. Nah, ini adalah salah satu contoh rumus yang muncul di Skinner Sugiono buat swing, teman-teman, yaitu Bevin pertama kali dan saham ASA. Nah, kita lihat aja guys ya, mereka itu di mana ya. Nah, Bevin kita lihat di sini, teman-teman. Nah, ini muncul di 1000 dan sekarang harganya udah 1080. Lumayan guys ya, naik baru muncul di sini 5 hari lagi naik. Nah, terus ASA, teman-teman ya. Nah, ASA di sini juga muncul di berapa nih? Ya, muncul di 745 nih, harinya sama dengan hari Bevin ya munculnya. Dan sekarang harganya udah 790 dari harga 745. Nah, itu adalah salah satu contoh dari rumus Skinner Sugiono-nya. Nah, selain rumus Sugiono, teman-teman juga akan dapat 4 rumus yang lain dan akan kita bahas semuanya di kelas, teman-teman ya. Nah, selain rumus swingnya, teman-teman juga akan dapat rumus cara menghitung harga wajar saham. Nah, contohnya nih guys ya, kita udah ngitung harga wajar saham HMSP dan hari ini terbukti nyentuh ke harga wajarnya. Jadi betapa powerfulnya rumus harga wajar ini, dan teman-teman akan dapat gratis, dan cara pakainya akan kasih tahu nanti saat kelasnya nanti, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke videonya, teman-teman. Sobat Mas Bro ya, kali ini kita akan bahas tentang dividen karena ternyata banyak banget teman-teman di grup yang belum paham tentang konsep dividen itu kayak apa. Nah, contohnya di ASII hari ini. ASII hari ini turun 9%. Ternyata banyak banget teman-teman yang istilahnya itu belum tahu atau panik. Loh, kok Astra tiba-tiba turun 9%? Ada apa? Nah, mereka belum paham tentang konsep dividen. Jadi, saya akan jelasin di sini, teman-teman. Jadi, di dividen itu ada tanggalnya ya. Tanggal pembagian dividen dari RUPS, misalnya RUPS. Terus sudah ditentukan berapa dividennya. Nah, itu akan muncul namanya ada come date, ex date ya. Terus ada di sini pembayaran dividen atau payment date. Nah, hari ini Astra itu ex date. Ex dividend tuh ex date ya. Jadi istilahnya bagi teman-teman yang hold saham Astra dari kemarin atau dari tahun lalu atau dari 2 bulan yang lalu sama aja, yang ditahan sampai sekarang, nah teman-teman itu akan dapat dividen Astra ya. Di sini tulisannya senilai 421 per lembar. Jadi istilahnya hari ini teman-teman tuh sebenarnya udah dapat dividennya, cuman nanti pembayarannya tanggal 30 Mei ya. Di akhir bulan dibayar ya, belum dibayar sekarang, makanya kelihatannya minus. Nah, jadi konsep dividen itu teman-teman biasanya ya kalau di saham-saham di bursa efek itu pas ex date itu penurunannya kurang lebih akan sama dari dividen yield pas dia itu come date. Nah, come date itu tanggal 13 atau kemarin. Nah, harga penutupan kemarin tuh berapa? Nah, itu dikurangin penurunannya dikurangin dibandingin dengan dividennya itu berapa persen, dan biasanya penurunannya itu sama dengan penurunan pas ex date. Kita hitung ya, teman-teman ya. Di sini ya. Di sini kita lihat untuk dividen Astra di sini, guys. Itu adalah 421. Nah, closing kemarin ya di tanggal 13 adalah 55.075. Nah, kita hitung aja 521 dibagi 5075 ya. Nah, sama dengan segini, teman-teman. Kali 100. Nah, jadi dividennya itu sekitaran 8,3% ya untuk dividen Astra bagi teman-teman yang ngambil Astra kemarin ya. Dihitung dari pas come date. Nah, sekarang penurunannya adalah 9%. Sama kan? Hampir sama. Seperti itu, guys ya. Kenapa ya? Karena udah dibayar dividennya, sebenarnya kayaknya seperti ke harga teoritis lah, bahasanya seperti itu ya, sama kayak kalau Rekisu seperti itu, hampir mirip lah kejadiannya. Jadi hampir semua saham tuh modelnya kayak gitu. Jadi kalau waktu pas ex date biasanya penurunannya itu kurang lebih sama seperti yield pas waktu dia itu come date. Seperti itu, guys ya. Nah, itu mungkin teman-teman udah paham lah ya yang modelan seperti itu. Tapi ada banyak teman-teman yang belum pahamnya gini. Dividen itu, ya dividen, teman-teman perlu catat ini. Dividen itu adalah laba perusahaan 1 tahun
Ya, dividen itu adalah laba perusahaan selama 1 tahun yang dibagikan manajemen ke seluruh pemegang sahamnya, atau yang dibagikan perusahaan ke seluruh pemegang sahamnya. Jadi teman-teman, yang teman-teman dapetin dividen itu adalah laba 1 tahun penuh. Nah, kasus Astra ini adalah laba dari tahun 2023 full. Nah, itu yang dibagikan dividen berapa persen lah dari EPS. Kemungkinan ya 60-70% lah kalau Astra. Jadi istilahnya 1 tahun penuh tuh, laba 1 tahun penuh yang dibagikan. Jadi kalau teman-teman nih baru beli kemarin, ya baru beli kemarin Astra, terus sekarang minus nih karena kena dividen trap gitu ya katanya. Ya memang itu aturannya, karena dividen itu adalah kerjaan perusahaan selama setahun. Tapi teman-teman baru ngehold beberapa hari gitu ya. Baru ngehold beberapa hari udah panik. Jadi teman-teman, kalau teman-teman udah niat ngambil dividen, saya yakin kalau teman-teman yang istilahnya ngehold ASII pasti udah mikirin dia mau dapat dividen kan. Oh, gue mau dapat dividen nih dari Astra, harus di hold sampai hari ini. Dan kena trap. Nah, teman-teman harus tahu bahwa labanya itu adalah laba akumulasi setahun. Jadi teman-teman harus ngehold setahun minimal untuk balik lagi. Seperti itu guys. Jadi teman-teman harus tanamkan ini. Bagi teman-teman yang ngambil dividen sebuah perusahaan, teman-teman minimal harus hold 1 tahun juga. Ya, rencana seperti itu. Jadi kalau teman-teman udah tahu konsepnya ini, konsep laba perusahaan, teman-teman harusnya nggak akan panik dari dividen trap dari Astra ini. Ya, teman-teman hold lagi 1 tahun sampai rups tahun depan. Nah, harusnya sih nanti teman-teman akan dapat cuannya guys. Seperti itu guys ya, itu konsep dividen. Jadi jangan panik. Jadi konyol banget kalau teman-teman baru beli 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, terus sekarang kena trap, panik gitu ya. Ya mungkin itu kurang paham ya. Karena mungkin aja dia bilang, oh laba yang dividen yang dibagikan itu cuma kinerja perusahaan selama beberapa hari gitu ya. Enggak guys, itu setahun. Jadi harus fair kita. Jadi kita itu sebagai investor tuh harus fair. Kalau mau nerima dividen, ya harus ngehold setahun. Ya karena kita udah terima dividennya duluan, berarti kita ngehold sampai tahun depan. Kayak gitu guys, biar fair lah seperti itu. Jadi ya kalau teman-teman udah dapet dividen Astra, ya udah biarin aja. Ya udah terima gitu dividennya, ya biarin aja. Nah, kalau yakin perusahaannya bagus, kalau yakin perusahaannya itu kedepannya itu akan bertumbuh, ya udah hold aja sampai minimal sampai tahun depan lah. Sampai dividenan tahun depan gitu ya, untuk istilahnya itu biar fair seperti itu. Biar nggak kena trap. Sebenarnya trap itu nggak ada loh. Nggak ada namanya trap sebenarnya. Jadi kalau saya sih memang konsepnya sih swing. Jadi saya itu jarang banget ngambil dividen teman-teman. Untuk kasus Astra ini saya memang ambil sahamnya waktu itu, cuman saya udah kejual di 5.200. Jadi saya nggak main Astra beberapa hari ini. Jadi karena saya udah tahu gitu ya bahwa akan seperti ini. Tapi kalau teman-teman itu udah ambil, ya hold aja sampai tahun depan kan, seperti itu. Biar fair juga, sesuai dengan laba perusahaan setahun, kita hold setahun juga. Seperti itu guys ya. Ya mungkin terima kasih masih dari kita, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.